Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid daraini amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ahmadu inna a'mala bani adama tu'radu kulla khamisin wa lailata jum'atin fala yuqbalu ngamalu qati'i rahimin. Imam Ahmad mengeluarkan hadis, sesungguhnya amal-amal anak Adam, sesungguhnya amal-amal manusia itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis dan malam Jumat. Sak temene ngamale menungso iku disetorke setiap malam Jumat dan hari Kamis, setiap Kamis dan malam Jumat. Maka tidak akan diterima amal-amal orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asbahani kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yujalisuna qati'u rahimin. Imam Al-Asbahani mengeluarkan hadis, kunna julusan indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada kita semua, ada kita para sahabat itu pada suatu hari duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kalian duduk bersamaku." Siapa kalian? Jangan duduk bersamaku. Siapa yang tidak boleh duduk bersama Nabi? Qati'u rahimin, orang yang memutus tali silaturahim, orang yang memutus persaudaraan dilarang oleh Nabi untuk duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama fata minal halaqah. Maka saat itu juga berdirilah seorang pemuda dari kalangan itu, dari forum, duduk fa'ata kholatan lahu qad kana bainahuma ba'du syai'. Kemudian pemuda tadi mendatangi bibinya, bibi dari ibu. Qad kana bainahuma ba'du syai', yang telah terjadi sesuatu di antara keduanya. Antara seorang pemuda dengan bibinya masih ada perkara yang perlu diselesaikan. Pemuda tersebut duduk bersama Nabi. Nabi melarang duduk bersama Nabi, bersamanya orang yang memutus silaturahim. Kemudian pemuda tersebut bangun dari duduknya, berdiri, mendatangi bibinya yang masih ada sesuatu dengannya. Wastaghfarat lahu, summa ngada ilal majlisi
dan memohon ampun. Seorang pemuda tadi memohon ampun kepada bibinya, jaluk ngapura karo bibine, halal bihalal. Setelah halal bihalal, pemuda tersebut kembali kepada majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan pernah turun kepada kaum, kepada golongan, kepada manusia yang di dalam manusia tersebut terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Pemene keluarga ana salah siji sing medhot silaturahim, keluarga kuwi ora keturunan rahmat. Neng kaum, neng perkumpulan ana salah siwijine wong sing mutus silaturahim, rahmate Gusti Allah ora bakal tumurun. Berarti ada dampak yang negatif perbuatan orang yang memutus silaturahim terhadap sekelilingnya. Warwiya ngan Muhammad al-Baqir anna abahu Zainal Abidin qala lahu la tusahib qati'ar rahim. Dan diriwayatkan dari Muhammad al-Baqir, Sayyid Muhammad al-Baqir, sesungguhnya abahnya Muhammad bernama Sayyid Zainal Abidin itu berkata, janganlah kamu berteman dengan orang yang memutus silaturahim. Sayyid Zainal Abidin dawuh dateng sinten, dateng putranipun Muhammad al-Baqir, dawuhipun aja sira seduluran utawa aja sira aja sira ngancani, jangan kamu menemani orang yang memutus silaturahim, karena kamu nanti akan mendapatkan dampak yang negatif, mendapatkan getahnya, tidak mendapatkan rahmat dari Allah, karena ada orang yang memutus silaturahim bersama denganmu. Fa inni wajadtuhu mal'unan fi kitabillahi fi salasati mawadhi'a. Karena sesungguhnya saya Sayyid Zainal Abidin mendapati orang yang memutus tali silaturahim itu mal'unan, dilaknat atau terkutuk, fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, fi salasati mawadhi'a, pada 3 tempat. Karena orang yang memutus silaturahim itu dilaknat di kitab Allah di dalam 3 tempat. Keterangane ning awal-awal dhisik, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahum al-la'nah, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar.
Iqra'u in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Wahaka Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah anna rajulan ghaniyan hajja fa'uda'a akhara mausuman bil amanah. Dan menceritakan guru kita Syekh Ibnu Hajar rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang kaya raya itu melaksanakan ibadah haji. Kemudian seorang laki-laki tersebut menitipkan 1000 dinar kepada temannya yang dianggap sebagai orang yang amanah, mausuman bil amanah wassalah, sampai seorang laki-laki tersebut pulang dari tanah Arafah. Falamma ada wajadahu qad mata, maka ketika seorang laki-laki tersebut pulang dari Arafah, sudah selesai ibadah hajinya, dia mendapati temannya qad mata, telah meninggal dunia. Fasa'ala warasatahu nganil mali falam yakun lahum bihi ngilmun, maka kemudian seorang laki-laki tadi menanyakan kepada ahli warisnya mengenai keberadaan harta yang dia titipkan. Falam yakun lahum bihi ngilmun, maka tidak ada ahli waris satupun yang mengetahui keberadaan harta seorang laki-laki kaya raya. Fasa'ala ngulama'a Makkata faqalu idza kana nisful lail fa'ti Zamzam. Kemudian seorang laki-laki kaya raya tersebut menanyakan perihal kejadian yang dia alami terhadap ulama Mekah. Kemudian ulama Mekah mengatakan idza kana nisful laili fa'ti Zamzam, ketika tengah malam kamu datangi sumur Zamzam itu, wandur fiha wanadi ya fulan biismihi, dan kamu lihat di dalam sumur Zamzam tersebut, kemudian kamu panggil temanmu. Fa in kana min ahlil khair fasayujibuka min awwali marrah, maka ketika temanmu itu termasuk orang yang baik, dia akan menjawab pada panggilan pertama. Fasayujibuka min awwali marrah. Fadhahaba wa nada fiha falam yujibhu ahadun. Kemudian seorang laki-laki kaya raya mendatangi sumur Zamzam dan memanggil temannya di dalam sumur Zamzam yang dia lihat, yang dia pentelengi. Kemudian tidak ada satu orang pun yang menjawab panggilannya. Fa'ahbarahum faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nahsya ayyakuna sahibuka min ahlin. Kemudian seorang laki-laki kaya raya tersebut memberi kabar
kepada ulama Mekah mengenai kehadirannya kepada sumur Zam-Zam yang tidak dijawab panggilan oleh temannya. Faqalu, maka kemudian ulama Mekah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya khawatir temanmu itu min ahlin nar, dari golongan penduduk neraka, karena di dalam sumur Zam-Zam tidak menjawab panggilanmu. Idhab ila ardil yamani fafiha bi'run tusamma barhut. Pergilah kamu menuju kota Yaman, menuju negara Yaman. Di kota Yaman ada sumur yang namanya sumur Barhut. Disebutkan atau dikatakan bahwa sumur Barhut itu ngala fami jahanam, di atas mulutnya neraka jahanam, gerbangnya. Fandur, maka lihatlah kamu fiha, di dalam sumur Barhut, billaili, pada malam hari, wanati fiha, dan panggillah kamu di dalam sumur Barhut. Siapa yang kamu panggil? Temanmu. Ya fulan, fasayujibuka minha, maka dia akan menjawab panggilanmu dari sumur Barhut itu. Karena di sumur Zam-Zam dia tidak menjawab panggilanmu, maka dia akan menjawab panggilanmu di sumur Barhut yang dinamakan sumur mulutnya neraka jahanam. Famadha ilal yamani wa sa'ala nganil bi'ri fadulla 'alaiha fadhahaba ilaiha lailan wa nada fiha ya fulan fa'ajabahu. Kemudian dia laksanakan perintah ulama Mekah mendatangi kota Yaman, menuju sumur Barhut, dan kemudian memanggil temannya. Fa'ajabahu, maka temannya menjawab panggilannya. Faqala, karena dijawab panggilannya, maka seorang laki-laki yang kaya raya menanyakan terhadap temannya yang dititipi harta sejumlah 1000 dinar. Faqala aina zahabi, wahai temanku, di mana emasku yang kamu simpan dulu ketika saya pergi melaksanakan ibadah haji. Faqala dafantuhu fil maudhi'il fulani min dari. Kemudian temannya menjawab, saya telah memendam atau mengubur emas itu di dalam tempat, di dalam suatu tempat atau sebuah tempat dari rumahku. Dituduhi titik keberadaan emas yang dia kubur. Walam a'taminu alaihi waladi, saya tidak mempercayakan emas tersebut terhadap anak-anakku. Fa'atihim wahfarhunaka, maka datangilah mereka, anak-anakku, wahfirhunaka, dan kamu bongkar tempat yang di dalamnya ada emas yang saya kubur, yang saya pendam.
tajidhu maka kamu akan mendapati emas sejumlah 1.000 dinar. Faqala maka kemudian seorang laki-laki kaya raya yang berangkat haji menanyakan lagi, malladzi anzalaka hahuna wa qad kuntu adunnu bika al khair. Ma alladzi ma iku apa suwiji-wiji alladzi utawi perkara anzalaka kang ngenggonake apa alladzi ing sira hahuna ing dalem kene-kene panggonan. Wahai temanku, apakah sesuatu yang telah menjadikanmu menempati tempat ini? Waqad kuntu adunnu bika al khairat. Sedangkan atau sementara sungguh saya menyangka terhadapmu itu orang yang baik, wong apik, kok dinggonke Gusti Allah neng neraka jahanam. Apa salahe? Sebabe apa kok awakmu iso mlebu neng neraka jahanam? Qala menjawab temannya rajul, li ukhtun faqiratun hajartuha. Saya mempunyai saudara perempuan faqiratun yang fakir, hajartuha yang saya diamkan. Tok nengkeai ora tok sambung silaturahim. Aku cuek karo dhek fakir, aku cuek, aku ora urusan. Lah kuwe sing dadekke wong sing disangka apik ternyata ditempatkan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Wa kuntu la ahnu 'alaiha wa kuntu lan ora ana ingsun iku la ahnu ora seneng. Wa kuntu lan ana sapa ingsun iku la ahnu ora seneng sapa ingsun ngaleha terhadap ukhtun faqiratun. Saya mempunyai saudara perempuan fakir yang saya diamkan dan saya tidak senang kepadanya. Fa'aqobani Allahu bisababiha, maka Allah menyiksaku sebab hal tersebut. Wa anzalani hadzal manzila, dan Allah menempatkan diriku di tempat ini, yaitu neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Wa tasdiqu dzalika al hadisu as-sahih la yadkhulul jannah qati'un ay qati'un rahimahu wa aqribahu. Cerita ini, hikayat ini benar cocok dengan hadis Rasulullah SAW berupa hadis sahih, yaitu la yadkhulul jannata qati'un ay qati'un rahimahu wa aqribahu. Tidak akan masuk surga siapa orang yang memutus silaturahim, yang memutus saudaranya dan kerabat-kerabatnya. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin.